Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar ya. Hari ini kita akan membahas mengenai satu contoh soal tentang sistem kesetimbangan benda tegar. Oke, ini soalnya ya. Jadi pada soal ada batang AB itu yang ini ya. Ini titik A, ini titik B, di mana panjangnya 80 cm. Ingat nanti jadikan ini meter, berarti 80 bagi 100, 0,8 meter. Oke. Berat batang ini 18 Newton. Nah, nanti kita menggambarkan gaya beratnya ke bawah, arahnya ke bawah ya, gaya berat dari batang. Dan menggambarkannya di titik tengah. Kenapa di titik tengah? Karena merupakan titik berat dari benda. Oke, lalu berat di ujung batang ada beban, timbul berat beban sebesar 30 Newton ya. 30 Newton ke sini sama nanti arahnya ke bawah kita menggambarkannya. Lalu BC ini B, ini C adalah tali sehingga timbul gaya tegang tali. Jika jarak AC itu 60 cm, yang ditanya adalah gaya tegang tali. Oke, sebelum kita membahas mengenai penyelesaian soal tadi, Ibu mengingatkan sedikit mengenai syarat kesetimbangan benda tegar. Bahwa resultan gaya yang bekerja pada suatu benda pada sumbu X apabila diuraikan pada sumbu X harus bernilai sama dengan 0. Ya, resultan gaya pada sumbu Y-nya juga harus sama dengan 0. Resultan momen gayanya juga harus sama dengan 0. Ingat bahwa momen gaya adalah hasil kali gaya dengan lengan gaya. Antara lengan gaya dan gaya F harus saling tegak lurus. Jadi R harus tegak lurus terhadap F ya. T itu adalah momen gaya, F itu adalah gaya, R itu adalah lengan gaya. Nah, konsep kedua yang akan kita gunakan adalah konsep vektor. Kenapa? Karena kalau kita balik ke sini, ini antara T ini, ya, T gaya tegang tali ini terhadap lengan gayanya tidak tegak lurus, ya. Maka kita nanti menggunakan konsep vektornya. Ibu cuma mengingatkan sedikit mengenai konsep vektor, ya, bahwa apabila ada vektor A membentuk sudut terhadap bidang datar theta, ya, sebesar theta sudutnya, maka uraian vektor A terhadap sumbu X itu yang hitam ini, garis hitam ini, adalah dengan cara di ujung vektor kita buat garis putus sehingga nanti kita ketemu titik potong ya. Mulai dari pangkal vektor sampai ke titik potong ini yang garis merah itu adalah uraian vektor A terhadap sumbu X dirumuskan dengan A kali cos theta. Begitu juga dengan uraian vektor A terhadap sumbu Y. Ini titik potongnya, maka mulai dari pangkal vektor sampai ketemu titik potong adalah uraian vektor A terhadap sumbu Y dirumuskan dengan A kali sin theta. Oke. Maaf ya. Kenapa cos, kenapa sin? Ini alasannya. Jadi, cos theta adalah sisi samping dibagi sisi miring apabila bentuknya segitiga. Karena tadi soalnya kan ini. Segitiga ya. Nih, segitiga. Oke, balik lagi ke sini. Nih, sisi samping dibagi sisi miring. Dari mana? Dari theta. Jadi kalau ini tetanya, ya, sisi samping dari theta ini adalah angka 4 nih, 4. Sisi miringnya adalah 5. Jadi di sini nanti uraiannya 4 bagi 5. Kalau sin theta, sisi depan dari theta. Ini theta, sisi depannya mana? Ini. Nah, dibagi sisi miring, berarti di sini nanti uraiannya sama dengan 3/5.
Ya, ini adalah Pythagoras. Ingat, rumus Pythagoras adalah C sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Oke, balik lagi ke sini. Ya. Jadi kenapa di sini cos? Karena di samping dari sudut ini ada sisi, maka kita pakai cos. Kalau yang ini, yang kalau kita kasih angka di sini 30, ini siku-siku 90, pasti di sini 60. Berarti yang sama dengan theta di sini adalah ini, 30. Karena 30 tambah 60 sama dengan siku. Jadi theta di sini, sisi ini berada di depan theta ini. Maka sisi yang di depan dari sudut adalah sin theta. Oke. Baru kita akan membahas soal. Nih soalnya. Tadi syarat kesetimbangan benda tegar itu adalah resultan momen gaya sama dengan 0 ya. Di mana momen gaya adalah hasil kali gaya dengan lengan gaya. Oke. Berarti kita menjumlahkan semua gaya dikalikan dengan lengan gayanya masing-masing. Ibu mulainya dari W. W itu adalah batang, Ibu simpulkan ya. Batang beratnya 18 Newton, gaya beratnya arahnya ke bawah ya, ke pusat bumi. Maka lengan gayanya adalah mulai dari sumbu poros sampai ke sini. Berapa? Kalau dari sini ke sini 0,8 meter, berarti dari sini ke sini tinggal bagi 2 aja, 0,4 atau 40 cm ya. Tapi kita pakainya yang satuan MKS ya. Jadi 0,4 meter ya. Jadi 18 kali 0,4 tambah lalu WB. WB ini WB kali lengan gayanya mana? Nah, dari sini sampai sini. Ya, kenapa dari sini ke sini bukan yang ini, Bu? Ya karena WB-nya ada di titik ini kan. Nah, maka 30 dari berat batangnya, bebannya, kalikan dengan R-nya, Ibu simpulkan dengan R2, 0,8. Ditambah uraian vektornya. Nih, yang diambil yang tegak lurus, kan ini anggap aja vektor A tadi. Nah, cuman kita simpulkan lagi dengan vektor T. Uraian vektornya adalah tegak lurus. Satu di sini, satu di sini. Yang diambil yang tegak lurus terhadap apa? Terhadap lengannya. Nih lengannya ya. Berarti kita ngambil rumusnya yang rumus T sin theta ya, dengan alasan yang tadi sudah Ibu jelaskan ya. T sin theta. Maka T sin theta kali R3. Ibu simbolkan saja dari sumbu poros sampai ke tempat T ini dengan simbol R3 ya, lengan gayanya. Oke, nah tinggal kamu masukkan T-nya kan ditanya T, ada tanda negatif nanti Ibu jelaskan ya, kali, nah 0,8 per 1, kenapa? Nah balik lagi ke Pythagoras ini, ininya kan A, C, A, B. Kalau di sini 80, di sini 60, kalau kita menggunakan rumus Pythagoras ini tadi, akan kita dapatkan sisi miringnya 100 atau 1 senti. Oke. Jadi sin tadi apa? Depan per miring. Depannya berapa? Depan dari sudut berapa? 6, 0,6. Miringnya mana? Tadi udah dapatkan 100 cm atau 1 meter. Nih, makanya 0,6 bagi 1. Ya. Nah, kali R3 itu adalah lengan gayanya 0,8 ya. Ini, nah udah kita dapatkan uraian ini. Nah sekarang tanda negatif ini. Tanda negatif ini ya, ada syarat perputaran torsinya. Apabila kita putar gayanya searah dengan arah jarum jam, maka dia positif gayanya. Nih contoh W. W kita putar, mutarnya kemana? Ke arah sumbu poros. Ini sumbu poros kan, rotasi. Putar, ikutin apa namanya tuh, mouse Ibu nih, maka dia akan membentuk lingkaran. Arahnya bagaimana? Arahnya searah jarum jam, berarti dia positif. WB, putar lagi ke arah sumbu poros. Nih, ke arah sumbu poros, ya, WB ke arah sumbu poros. Maka
dia searah dengan arah jarum jam, maka WB positif. Sekarang T putar ke arah sumbu poros. Ini sumbu porosnya di sini nih, putar. Oh, berlawanan arah jarum jam, Bu. Iya, makanya dia negatif. Nah, tinggal kamu kalikan 18 kali 0,4 hasilnya 7,2, 30 kali 0,8 hasilnya 24, plus kali minus min kali T kali 0,48, lalu jumlahkan ini menjadi 31,2, dikurang T min 0,4, lalu gunakan bahwa resultan momen gaya itu kalau dalam keadaan seimbang harus bernilai 0, ya. Gunakan prinsip matematika, konsep matematika dasar, pindah ruas, maka nanti akan kamu dapatkan 65 Newton. Ya, inilah bahasan contoh soal tadi. Sehingga gaya tegang tali yang ditimbulkan pada soal tadi akan menghasilkan nilai 65 Newton. Ya, video ini dapat kalian ulang-ulang nanti supaya kalian lebih mengerti lagi. Oke, ada PR. Latihan soal PR ini ya, tapi hati-hati. Nah, bukan ibu menjebak, bukan ibu ini ya. Hati-hati di sini pada sudutnya di mana katanya pada ujung ini titik Q, ujungnya diikat tali bersudut 30 derajat terhadap dinding. Nah, jadi sudutnya ada di sini. Sudutnya ada di sini. Kalau ibu tadi kan di sini nih. Nah, kalau kamu mau nyelesain seperti contoh soal ibu, maka kamu tentukan dulu sudut di sini berapa. Kalau di sini 30, ini siku-siku 90, di sini pasti kamu tahu berapa. Ya. Nah, penyelesaian yang lain sama. Ya, tinggal kalian apalagi ini contoh soalnya sama, betul. Oke? Ya, demikian pelajaran hari ini. Mudah-mudahan ini kayaknya nggak ada ininya ya. Oke, nanti ibu soal ini ibu tinjau lagi, ibu kirim melalui WA grup kelas ya. Kayaknya ini ada yang salah ini, ada yang kurang. Oke, ibu akhiri dulu pertemuan kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.